warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi, CGP Kota Padang. Saya dari SMA Negeri 14 Padang. Pada kesempatan ini, saya mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi sosial emosional pada kelas 10 mata pelajaran matematika wajib. Adapun pembelajaran berdiferensiasi ini mampu mengakomodasikan seluruh kesiapan belajar murid, bakat, minat, dan profil belajar murid. Di samping itu, pembelajaran sosial emosional juga dapat mengembalikan fokus murid dan mengelola sosial emosional murid selama proses pembelajaran. Pada pembelajaran sosial emosional ini menerapkan beberapa teknik keterampilan sosial emosional. Adapun kompetensi sosial emosional yaitu pengelolaan diri, kesadaran sosial, daya lenting, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baiklah, Bapak Ibu guru penggerak semuanya, mari simak video pembelajaran berikut ini. Semuanya, selamat siang. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa di dalam doa selesai. Baik, Ibu akan mengikuti keduanya ya. Della Melia, hadir Bu. Alarenda Stefani. Berarti lengkap semuanya. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, adapun tujuan dari pembelajaran kita ini adalah untuk memahami rasio trigonometri ya. Nantinya Anda semuanya akan mampu menjelaskan 6 rasio trigonometri dengan lancar, baik itu berupa tulisan dalam bentuk tulisan, nanti kemudian dalam bentuk demonstrasi produk terkait dengan rasio 6 rasio trigonometri. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama melakukan transaksi ya dengan metode stop. S itu stop, kita berhenti sebentar. Kemudian T itu take a breath, berarti kita menarik nafas ya, menarik nafas dalam. Kemudian O berarti kita observe, berarti mengamati, kita rasakan bagaimana perut ini mengemuk, mengempes ya, kita merasakan. Kemudian baru kita lakukan teknik misalkan sama-sama ya, agak 2 sampai 3 menit yang pertama. Mari kita tarik nafas dalam. Kemudian rasakan perutnya mengempis ya. Kemudian rasakan lagi, di lepas nafasnya. Dicoba lagi sampai 3 kali. Dirasakan ya, rasakan. Tujuannya ini untuk mengembalikan fokus ya, fokus kita terhadap pembelajaran. Kita mulai pembelajaran kita mengenai rasio trigonometri. Di sini ada beberapa video pembelajaran yang sudah Ibu pilihkan, ada 5 video pembelajaran. Silahkan Ananda semua pilih sendiri video pembelajaran mana yang menurut Ananda ingin Ananda amati sebagai pendahuluan kita belajar rasio trigonometri. Silakan.
rasio trigonometri ya. Jadi sin alfa ya itu adalah perbandingan panjang sisi depan sudut alfa per panjang sisi miring sudut alfa. Cos alfa berarti adalah perbandingan panjang sisi dekat sudut alfa per sisi miring. Tangen alfa adalah perbandingan panjang sisi depan sudut alfa per dekat panjang sisi dekat sudut alfa. Kemudian kalau sekan itu adalah kebalikan dari sekan alfa, berarti kebalikan dari cos alfa. Betul sekali. Kalau kosekan alfa berarti adalah kebalikan dari sin alfa. Kemudian kotangen alfa adalah kebalikan dari tangen alfa. Ya. Kemudian tadi kan kita belajar berpasangan ya. Silakan dituliskan di buku jurnalnya bagaimana kesan dan pesannya selama bekerja secara berpasangan ya. Nanti bisa kirimkan di ibu. Dan kemudian produk yang sudah dihasilkan baik itu berupa tulisan, baik itu berupa bagaimana menghitung jarak ke lantai ke kipas angin, lantai ke lampu, itu merupakan hasil yang luar biasa sekali untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti ada di lembaran kerjanya itu ada PR ya, silahkan kerjakan di rumah. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota kelompok saya 1 Putri Mayansari dan teman saya Rinya Priani. Sinus alfa adalah perbandingan sisi depan per sisi miring sudut. Perbandingan kosinus alfa perbandingan sisi dekat per sisi miring. Perbandingan tangen alfa adalah perbandingan sisi depan per sisi dekat sudut. Kosekan alfa adalah perbandingan sisi miring per sisi depan sudut. Sekan A adalah perbandingan sisi miring per sisi dekat. Kotangen alfa adalah perbandingan sisi dekat per sisi depan sudut. Sinus B adalah perbandingan sisi depan per sisi miring sudut. Kosinus B adalah perbandingan sisi dekat per sisi miring sudut. Tangen B adalah perbandingan sisi depan per sisi miring. Kosekan B adalah perbandingan sisi miring per sisi dekat. Sekan B
adalah perbandingan sisi miring per sisi depan sudut. Kotangan B adalah perbandingan sisi dekat per sisi depan sudut. Sin alfa sama dengan Y per R. Kosinus alfa sama dengan X per R. Tangen alfa sama dengan Y per X. Koseken alfa sama dengan R per Y. Sekon alfa sama dengan R per X. Kotangan alfa sama dengan X per Y. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru penggerak, setelah menyaksikan video pembelajaran saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi sosial emosional tadi, hal yang saya lakukan adalah pertama sekali saya melaksanakan teknik sosial emosional stop. Stop di sini S stop atau berhenti. Anak-anak saya minta berhenti sebentar. T take a deep breath, artinya menarik nafas dalam. Kemudian O, observe atau mengamati, mereka mengamati perutnya mengembang dan mengempes. Kemudian P, process, artinya lanjutkan kembali. Teknik ini saya laksanakan dengan tujuan untuk mengembalikan fokus mereka terhadap proses pembelajaran yang akan mereka laksanakan. Kemudian ini merupakan salah satu kompetensi sosial emosional berupa kesadaran diri. Selanjutnya saya juga melakukan teknik sosial emosional berupa kesadaran sosial dengan teknik mencari teman baru. Di sini anak-anak melatih kemampuan sosial emosionalnya dengan berinteraksi dengan teman yang baru pada setiap proses pembelajaran. Dengan proses ini akan melatih keterampilan mereka mengelola sosial emosionalnya pada proses pembelajaran yang mereka jalani. Di akhir proses pembelajaran, mereka akan menuliskan kesan, pesan, dan apa yang mereka rasakan selama menjalani teknik mencari teman baru ini pada buku jurnal. Kemudian saya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya melihat kesiapan belajar murid, yaitu saya membagi murid dengan melihat kemampuan operasi aljabarnya. Di sini kemampuan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan anak yang terampil operasi aljabarnya nanti akan membantu anak yang kurang terampil operasi aljabarnya nanti yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran. Jadi mereka akan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian saya juga pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan juga memperhatikan profil belajar murid. Profil belajar di sini anak saya kelompokkan, ada anak yang visual, auditori, dan kinestetik. Untuk anak yang visual saya memberikan teks tertulis, ilustrasi gambar untuk mereka pahami pada materi ajar. Dan untuk anak auditori saya memberi kesempatan mereka memahami pembelajaran melalui video pembelajaran. Di sini saya memberi video pembelajaran beberapa dan mereka bisa pilih sendiri video pembelajaran mana yang mereka mau saksikan. Kemudian untuk tipe anak kinestetik saya memberikan sebuah proyek mengukur tinggi kipas angin terhadap lantai atau mengukur jarak lampu terhadap lantai. Bapak Ibu guru penggerak, setelah melaksanakan kegiatan ini, saya merefleksi beberapa hal. Yang pertama, saya melihat siswa sangat antusias sekali selama proses pembelajaran. Yang kedua, siswa sangat semangat dan antusias dalam menyelesaikan capaian produk yang diberikan kepadanya, karena pembelajaran ini sangat sesuai dengan profil belajar mereka. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar dapat memfasilitasi kesiapan belajar murid, bakat, minat, dan profil belajar murid. Yang keempat, pembelajaran sosial emosional benar-benar dapat mengembalikan fokus belajar murid, kemudian melatih keterampilan sosial emosional murid terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan kemudian yang saya perhatikan adalah guru hendaknya benar-benar siap menyiapkan
baik itu bahan ajarnya, baik itu video pembelajaran yang bervariatif, baik itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan juga variasi teknik pembelajaran sosial emosional agar proses pembelajaran ini berjalan semaksimal mungkin. Pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi sosial emosional ini juga memberi kesempatan pada proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Untuk kedepannya, saya akan lebih memvariasikan teknik sosial emosional agar siswa lebih bersemangat lagi dan antusias menjalani proses pembelajarannya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini akan lebih saya gali lagi bagaimana kesiapan belajar murid, bagaimana bakat, minat, dan juga profil belajar murid. Kemudian guru lebih mempersiapkan baik itu media pembelajaran, baik itu bahan ajar maupun video pembelajaran ataupun proyek yang akan sesuai dengan profil belajar murid sehingga nantinya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Baik, demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu guru penggerak. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.